Di dalam ayat ini, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni orang yang menyekutukan dirinya. Orang yang menyekutukan Allah itu berarti dia mengakui Allah sebagai Tuhan. Di sisi yang lain, dia mengakui sesuatu yang lain selain Allah adalah Tuhan. Artinya dia punya potensi beriman kepada Allah SWT. Namun berikutnya mendua. Sedangkan orang kafir memang sama sekali tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Artinya kamar pembahasan itu berbeda, ruang pembahasan itu berbeda. Orang kafir ini kekal jadi dalam neraka karena memang sama sekali tidak mengakui Allah. Maka tidak perlu lagi dibahas di dalam ayat ini. Nah, ayat ini berbicara tentang ada orang yang masih mengakui Allah, tapi di saat yang sama dia mengakui sesuatu yang lain juga memiliki kesetaraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang yang menyekutukan Allah saja tidak mendapatkan ampunan, apalagi yang tidak mengakui sama sekali. Maka kalau dalam istilah usulul fiqh itu disebut dengan mafhum muwafaqah bil a'la, ya. Pemahaman yang setara bahkan yang lebih tinggi. Sama seperti di dalam Al-Qur'an kan wala taqul lahu uf, jangan kalian katakan kepada kedua orang tua uf. Bukan berarti memukul itu boleh karena yang dilarang adalah uf. Kalau uf saja dilarang, berarti memukul lebih berat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada dilematik. Kalau seandainya kita tidak berkeinginan menjadi imam, khawatir, kita kan imamin, tapi ketika ada khawatir itu kita ya, karena suara kita bawa. Tapi kita nggak jadi imam kan? Kita jadi sendiri pula. Jadi kita mau kemana? Salah satu di antara pintu itu syaitan yang pertama. Syaitan mencoba membisikkan kita untuk tidak beramal. Ketika kita masih bergegas untuk beramal, syaitan membisikkan kita, jangan kau beramal, nanti kau riya. Maka para ulama mengatakan, kalau ada bisikan semacam itu, lawan dengan cara beramal. Lawan dengan cara tetap beramal. Jadi ketika ada kekhawatiran kita untuk riya ketika beramal, maka lawan dengan cara beramal. Ada satu pernyataan dari Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Ketika engkau berzikir dan engkau tidak merasakan kekhusyuan berzikir, bukan zikirnya yang dihentikan, tapi teruslah kau berzikir. Sama seperti ketika kalian dulu di majelis ilmu, kalau hari ini kalian belum mendapatkan hidayah, belum mendapatkan taufik, belum menjadi orang baik, atau mungkin kalian merasa selama ini kalian masih berbuat jahat walaupun kalian duduk di majelis taklim, bukan berhenti di majelis taklim. Teruslah kalian duduk di majelis taklim, teruslah kalian berzikir sampai pada gilirannya kalian tidak tahu di titik mana kalian mendapatkan hidayah itu. Seperti orang yang menyambit buah, lempar mangga. Jangan berhenti melempar, karena kita nggak tahu di lemparan yang mana mangga itu kena batu itu kena sasarannya. Terus saja melempar. Zikir terus saja zikir. Kalau hari ini belum kusuk, teruslah berzikir. Kalau hari ini belum ikhlas, terus saja beramal untuk mendapatkan keikhlasan. Jadi cara melatih keikhlasan adalah dengan cara terus beramal, bukan dengan cara berhenti beramal kemudian berenung bagaimana caranya. Nah, jadi kalau kita jadi imam takut riya, maka obatnya adalah teruslah kita berupaya untuk memperbaiki itu dengan cara apa? Dengan cara hadir di majelis taklim segala macam. Tapi jangan berhenti pula jadi imam gara-gara itu. Nah, kalau kita berhenti justru disitulah kesempatan syaitan mendapatkan kemenangan.